Nah, nih videonya kan lu udah ngeliat, kayaknya Pemanang juga membongkar siapa yang menerornya. Tapi dengan begitu menurut gua Pemanang tuh kayak ngasih clue gitu, lu aman deh, gua jamin gitu. Lu ngerasa nggak lu aman nggak lu? Ya di backingin sama Pemanang lah. Lu melihat teror pertama itu respon lu apa? Apakah lu lapor polisi atau kan itu kan ancaman kan? Harusnya kan lapor kan? Karena takutnya jadi ancaman buat dia dan keluarga gitu. Respon lu awal gimana? Jadi gini Bang, sebenarnya teror kayak gini kira-kira bisa nggak Damkar jadi institusi sendiri di skala nasional? Keren. Secara operasional, Damkar memang sudah ada di banyak daerah, tapi di bawah pemerintah daerah masing-masing. Kalau mau jadi institusi nasional... Jadi karena Damkar ini cita-cita saya kesampaian semua. Jadi lu menganggap Damkar ini batu loncatan karena banyak sekali kelucuan di Damkar gitu maksud lu? Enggak. Keluarga lu Nah, maksudnya dari kejadian ini panik kah atau nggak mau ngakuin lu sebagai anaknya orang tua lu gitu siapa? Kok bisa, Mas? Ya maksudnya biar nggak kebawa-bawa keseret. Gimana keluarga lu? keluarga saya alhamdulillah. Kan sebelum ini udah hancur sebenarnya keluarga lu. Wish. Nggak usah. Bantu mikir Pak Polisi lagi bingung pusing sama Damkar. Bantu mikir Damkar lagi dibikin pusing polisi. Lebih ke di teror ya? Iya. Mas, Gue kan nyanyi proof ya, gue kan Kalau minta dong. kok bikin Minta bantuan minta bantuan. sekali lagi. Ya. wah nggak usah dari situ. Bantu mikir, Pak Polisi lagi dibikin pusing Damkar. Bantu mikir, Damkar lagi diteror Pak Polisi. Kok bantu mikirnya apa sih? Kau minta bantuan. Kok minta bantu mikirnya? Kau minta tolong. bantunya? Apa sih? Kok minta tolongnya sama Damkar? Karena kalau minta tolong sama Agrinas lagi sibuk mengimpor mobil dari India. Kita ngobrolin Damkar aja yuk. Sebentar. Apa? Sudah ada umum Damkar. Iya. Lu tuh lagi diingetin sama netizen pakai helm. Kenapa nggak pakai helm dah? Oh iya. Kita udah pakai helm. Gua bawa Bang. Lu juga bisa ngingetin kita. Oke. Dipakai buat kepala, bukan. Apa? Enggak, maksudnya helmnya dipakai buat kepala bener. Iya, emang bener kan? Iya, Bener. karena helm itu untuk dipakai bukan buat diayunkan ya. Betul diayunkan. Iya kan? Dan yang mengayunkan adalah Bribda Masias. Ya, Wah. Nama doang Mesias tapi mencabut nyawa. Kan Masias emang dicabut nyawanya. Hah? Bukannya Iya. penyelamat ya? Kan meninggal mati nggak di kayu salib, habis itu bangkit hari ketiga. Oh, iya benar. Ya. Jangan lupa. Ada Khairul Umar. Damkar viral. Damkar viral. Keren loh, damkarnya aja kan udah selalu viral. Yeah. Karena sepak terjangnya menolong masyarakat. Yeah. Dia bisa lebih viral dari damkar sekarang. Iya. Bener lebih dari damkarnya. Iya. Jadi lebih ke sepak ya, lebih sepak polisi. Enggak. Lu udah 9 tahun ya dari 9 tahun saya. Dari umur berapa berarti? Nggak tahu umur berapa, tadi dari tahun 2017. Kok lu nggak tahu umur gimana? Umur lu berapa sekarang? 31, maksudnya Ya 22 berarti kalau udah 9, Mam. Iya, itu benar. Selama 9 tahun center lu nggak pernah habis baterai tuh. Ganti baterainya. Ini bisa kebeli helm ini baru sekarang aja, Bang. Oh, beli? Ini mau beli. Lah bukannya Ada maksudnya dinas. Yang dibagi dari dinas ada yang lain. Kalau yang ini saya beli pribadi. Oh yang ini mah yang kuat kalau dipukul, yang dinas mah enggak. Sama aja. Lah katanya kuat dipukul. Bro, pakai helm gini aja, Bro. Enggak apa-apa udah. Ngagain aja gua mah. Pengen gua. Ya kan? Ketutup gua. Iya, lagian ini kalau diadu sama helm ini mah tetap kalah. Tapi ini kalau ke kepala orang terus meninggal. Iya. Ya iya. Mam 9 tahun menjadi damkar, baru sekarang viral, gimana rasanya, Mam? Ya sebenarnya mah Bang ya kalau ngomongin viral mah sebelum-sebelumnya pun ada yang udah lah gitu iya. maksudnya. Tapi ini viral banget nih kalau Nah, ini. ya kalau ini emang udah kebangetan viralnya kan. Lu mensyukuri atau justru musibah nih?
Saya buka aja. Oh iya, nggak usah. Kasian juga dia. Bener bang, berat. Coba. Nggak usah dibuka apa? Nggak usah dipakai nih. Nah kalau gini kayak pemain seribu lah. Enggak, kalau kayak gini kayak lagi peserta suca ya. Ya peserta suci Kostum jadinya. doang. Kostum Oh iya, doang. bro. Berat bang emang. Terus tadi Gua nanya dulu, lo kalau disuruh pilih kan ini lagi viral karena kontennya gitu. Berarti lebih ke dunia entertain. Ya. Gitu. Lo lebih pilih kalau ngelihat kayak gini ya, lo jadi komika juga. Sekarang viral juga. Biasa kalau udah viral kayak gini, karir makin bagus. Lo pilih mana? Tetap damkar atau memilih satu kerjaan menjadi entertainer? Nah itu sering banget tuh ditanyain. Nah. Milih Oh, damkar kalau apa sering nggak usah dah. ya, kita lihat di podcast lain aja jawabannya di podcast nonton di Tapi sini. kan baru pertama kali podcast ini. Oh, Ya, setelah gimana? viral. Setelah viral ini, setelah kasus ini baru sekarang podcast. Iya. Kalau disuruh milih antara damkar apa entertain, jujur kalau misal cita-cita memang dari dulu tuh cita-cita pengen jadi entertain bang. Loh, kok Stand up jadi komedian. Oh. Stand up komedian. Dari 2015 saya stand up komedi sampai akhirnya 2017 saya Damkar. masuk damkar. Dan karena damkar ini nih, Justru Jadi punya Cita-cita lu persona. tercapai. ya jadi karena damkar ini cita-cita saya kesampaian semua. Jadi lu menganggap damkar ini batu loncatan karena banyak sekali kelucuan di damkar gitu maksud lu? Enggak. Nggak usah di- gitu ya? Enggak. Nggak usah di-framing kayak gitu. Bang, udah bang, ini gue udah surem, makin di framing makin serem nih gue nih. Lu jangan gitu. Lu ntar rumah lu kebakaran nggak disemprot sama dia. Tapi ditiup doang. Tapi tidak aja di damkar lu ya capaian ya cita-cita Iya, lu ya? cita-cita saya kesampaian Apa semua aja? alhamdulillah. Masuk suci. Oke. Terus Suci 10 11 sih lu? 11. 11. Yang terakhir Terus, ya. Konten kreator. Ya. Itu saya bisa stand up di depan Kementerian Dalam Negeri. Lah, di luarnya. Di depan gedung kementerian. Enggak. Jadi acara Rakornas Damkar Indonesia. Lu yang stand up? Saya stand up di situ. Itu tuh impian saya batuk sampean tuh akhirnya waktu itu. Gokil. Nah, itu disuruh milih mending karir itu atau tetap di damkar? Rencana saya bang ya, saya bakalan keluar dari damkar. Kalau di tabungan saya itu udah ada 3M. Ah, nggak mungkin kayaknya. Nggak mungkin. Berarti nggak mungkin keluar lu. Ya udah. Ya udah itu berarti. Kita lanjut dulu, kita lanjut. Enggak, soalnya tidak ada damkar yang rekeningnya sampai 3 miliar. Kalau institusi lain ada. Iya. Saya nggak tahu dah. Kita lihat yang lagi viralnya apa? Kita lihat dulu klipnya. Oke, ini dia klipnya. Tas. Tuh, itu. Nah, ini dia. Gue mau ngasih tahu lo, ini namanya helm. Weh. Gunanya itu buat melindungi kepala, bukan buat ngancurin kepala. Kepala warga. Yes. Ini bulan puasa saya kan keluar dari penjara. Kok tapi ini cuma 300 komen ya? IG, meledak. Ini di TikTok kan? Iya, yang IG meledak ya? IG meledak. IG meledak. IG ini TikTok 315, di IG 320. Komennya. Ya, cuma biar dibilang dong. 309. 209. Karena memang nah ini sejak itu ya sejak konten itu viral guys. Umam ini langsung mendapatkan teror di hari keberapa? Ke besoknya apa lusa gitu gue lupa dah bang. Oh. Intinya sebelum gue diteror WhatsApp itu ada orang yang neror gue lewat DM dulu tuh. Oh, coba lihat klipnya. Oh, ini chatnya nih. Iya, Heru Manreker kalau nggak salah namanya. Nah Oh, itu itu tuh, yang kayak gini, itu. Nah itu sebelum di chat tuh gue dapet ini dulu nih. masuk ke gua. Dan salah satunya itu adalah ini. Damkar Depok lu. Next saya Gua diemin dan dia klarifikasi. merespon postingan gua dengan ini. Oh ngata-ngatain damkar lah. Oh, Gua gila diemin. kali. Setelah itu dia merespon lagi story gua lagi ngasih makan Perdi dengan kayak gini. Masih ngatain. Ya udah. Heru, nama lu Heru. Dengan bercandaan gua kayak begini. Nggak jelas lu, mendingan buka aja Biko, buka lu lapar gak? Orang yang sama. Kirim rekening Aku dia aja. orang yang sama. Gue tip 20.000, 20.000 Akunnya. Enggak, buat iya, beli private. ini bodrek, takutnya lu lagi puyeng kan. Saya 20.000 buat beli bodrek. Ujung-ujungnya malah Ya gue lihat nih kemarin. kayak gini. Nah akhirnya dia malah, Coba dong voting ya. nego minta gocap. Lu transfer nggak? Lu transfer ya? Enggak. Enggak usah, jangan. Enggak. Dan nah faktanya lagi adalah nomor itu ternyata itu adalah nomor orang yang sebelumnya pernah diteror sama dia. Oh. Jadi dia pernah neror orang sebelum gua. Oh, sebelum gua tuh dia pernah neror orang dan nomor itu tuh dipakai buat
ngasih dana. Makanya itu kenapa ketahuannya gara-gara gue publish nomornya kan. Ya. Yang punya nomor akhirnya komen, mungkin gara-gara nomornya banyak yang WhatsApp. Oh. Akhirnya dia bilang, anjir banyak banget bang itu nomor gue bukan gini. Ada di video itu komennya ada juga, gue pin juga. Oh, dia pakai nomor orang. Iya, pakai nomor orang. Setelah itu baru tuh di WhatsApp gue. Coba WhatsApp-nya lihat isinya gimana. WhatsApp-nya. Ada postingan WhatsApp yang meneror lewat WhatsApp. Dapat apaan? Dapat WhatsApp dong. Dua alamat ini ya bang gitu. Itu alamatnya benar. Lah kenapa bener. telepon? Mbak Azura siapa tuh Mbak Azura? Halo. Oke, jadi ada yang WhatsApp lu Ya. dengan Nunjukin ini alamat lu kan gitu. Sebenarnya dia WhatsApp tuh awalnya baik banget bang. Kenapa itu ada respon gua di WhatsApp itu di chat itu? Awalnya dia baik banget. Oh, Ntar gue ngikutin. kirimin deh itunya. Iya nanti Chat kita lihat teleponnya. ini wah, postingannya nih. Apa sih WhatsApp-nya nih? Jadi awalnya tuh dia baik banget. Assalamualaikum bang, gua fans lu, gua ada THR nih buat lebaran, bisa nggak lu ngopi gitu-gitu segala macam. Dia punya THR, maksudnya mau nawarin lu. Iya. Ngefans. Dia bilangnya dia ngefans lah sama gua. Oke, sip. Terus akhirnya gue bilang, gue respon, Waalaikumsalam, ini siapa ya gitu-gitu. Dia tetap, saya tanya siapa, dia tetap nggak mau sampai akhirnya dia bilang, ada kejutan buat lu nih gue sebagai fans gitu-gitu segala macam. Sampai akhirnya saya masih positif sampai akhirnya dia mendoakan keselamatan saya. Ya. Saya balas dengan mendoakan keselamatan dia juga Ya, sekeluarga. ya. Selanjutnya baru tuh yang saya posting itu yang chattingan terakhirnya itu tuh. Siapa tahu nggak sampai lebaran itu ya? Ya, siapa tahu nggak sampai lebaran. Karena kalau lu nggak selamat, ntar lu lewat nggak sampai lebaran, nggak ikut lebaran. Teng, di situ saya mulai tuh. Itu teror pertama. Iya, saya diemin. Oke. Saya diemin. Besoknya lagi dengan ngirimin alamat rumah. Oke, ngasih tahu ini alamat. Ini alamat lu kan? Jadi kan jadi kan korelasinya adalah sebelumnya dia nyebut ngasih kejutan, terus dia ngasih alamat. Ya. Mungkin yang disebut kejutannya adalah dia mau ngebongkar alamat gue sama nyebut nama emak bapak gue. Atau mau ngirim sesuatu lah. Atau mau ngirim sesuatu gitu bisa jadi. Lu melihat teror pertama itu respon lu apa? Apakah lu lapor polisi atau kan itu kan ancaman kan? Iya, Harusnya iya, kan iya. lapor kan? Iya, Karena iya. takutnya jadi ancaman buat dia dan keluarga gitu. Respon lu awal gimana? Jadi gini bang, sebenarnya teror kayak gini nih sebelumnya pun udah sering gue dapet. Cuma DM sama Konten Instagram. apa emang sebelumnya? Ada beberapa konten gue yang sebenarnya gue suka kombut materi-materi yang seperti ini yang dianggap kayak pinggir jurang, nyerempet-nyerempet itu sama Pak Detektif Ferry, Si Ferry, polisi, ya. ya ini aman lah gitu. Nah, banyak yang ngerespon itu dan gue udah menganggap itu biasa gitu. Nah, cuma begitu dapat WhatsApp kayak begini nih, gue udah mulai agak deg-degan. Iya, karena langsung ke nomor pribadi. Nomor kan? pribadi dan awalnya positif sampai akhirnya ngancem begitu, kok bisa nih gitu. Akhirnya saya bingung tuh apa yang harus saya lakukan. Terus Nanya saya lagi ke Ferry nggak? enggak, saya nggak nanya ke Ferry. Sampai akhirnya katanya kalau buat laporan kayak begini harus tahu pelakunya siapa dulu. Oh, emang Katanya gitu. Nah, oke. Setahu gua kalau yang kayak gini-gini, makanya kenapa sebenarnya butuh viral juga. Jadi kan ada beberapa kasus yang gua tanganin kan. Pertama adalah emang butuh viral. Oh ya. Viral itu bentuknya adalah atensi masyarakat. Dan biar bisa mengawal. Bisa nggak? Jadi ya. ada peraturan keputusan Kapolri mengatakan bahwa sebuah kasus itu bisa ditanganin lebih cepat jika emang atensi masyarakat satu. Yang kedua adalah laporan, tapi bukan laporan ke kantor polisi loh. Yeah. Ini laporannya ke Bareskrim. Langsung. Jadi bahkan bukan misalnya lu yang laporin nih, kita berkelompok. Kita laporin aduan masyarakat. Nah, itu dua atau atensi dari atasan. Nah, sebenarnya poin 1 sama poin 3 lah yang membuat kenapa seakan terlihatnya viral dulu baru cepat gitu diproses. Karena kan kita tahu ya, misalnya kalau di Damkar juga pasti kan birokrasi kan cukup panjang tuh ya. Misalnya dari pusat ke cabang apa segala macam lah. Jadi ada tuh peraturan itu tuh dua itu tuh. Viralnya mah udah dapet. Kalau harusnya kalau lo ngelaporin harusnya jadi atensi kan. Betul. Kayak sebenarnya ini nyambung ke yang kemarin influencer. Itu bukan influencernya yang datang ke polisi, polisinya yang duluan inisiatif untuk yuk laporin. Karena sudah menjadi Atensi ramai. masyarakat. Ya, gitu. Dan kenapa akhirnya itu gue posting? Karena pada saat itu gue nelpon Pak Ajis 2000. Oh si Ajis. Jujur kalau sampai WhatsApp tuh baru kali ini gitu. Kata Pak Ajis, udah mam, lu tenang aja. Ini lu screenshotin, lu upload
ke media, alamat rumah lu sensor, sama yang penting nomor pelakunya jangan lu sensor. Ya, betul. Kata Pak Ajis begitu. Saya upload lah, aja. Yang penting lu jangan menyebutkan instansi manapun. Karena memang sampai saat ini pun saya masih belum yakin. Nyebut, kan, Iya, nggak nyebut dan nggak yakin kalau itu dari sana gitu. Yang nyebut itu sebenarnya netizen lah, atau ya ini hayalannya netizen. Itu. Ada nih yang membela orang yang disenggol, pihak yang disenggol. Ada dari ini nih, Bang, lu juga punya instansi kan, sama-sama Indonesia kan, kok malah bikin kerusuh suasana, Bang. Ada lagi nyenggol nih biar rame, ada lagi fokus kerja aja Om, gak usah senggol-senggol. Ada lagi biar apa bro, instansimu udah bersih kah? Ada lagi fungsi damkar apa aja Bang, bukannya anak SD juga bisa madamin api. Yang paling aneh yang kanan. Ulang tahun anak SD-nya, ulang tahun yuk dong. Paling aneh yang emang kanan sih, paling aneh. Lu nggak pernah kan lagi ngerokok, rokok lu disemprot blanwir. Tapi emang akhirnya terkesannya begitu antar instansi. Ya, tapi menurut gue gini loh, kan yang jadi sering salah kaprah di Indonesia itu adalah ketika kita mengkritisi sesuatu yang salah, itu dianggap kayak apa sih lu? Lah, ya kan emang salah. Siapapun berhak mengkritisi dong. Betul. Kecuali kalau memang kita mengada-ada. Betul. Nggak ada apa-apa, misalnya tiba-tiba lu kritisi, lah ya itu baru aneh. Kejadian udah jelas. Terus dilakukan oleh anggota polisi. Ya kita bersuara dong. Dan polisi pun sudah menghukum, memecat dan memidanakan kan gitu. Ya tapi bahwa ketika ada respon dari masyarakat marah ya wajar gitu maksud gue. Tapi mungkin ya nggak ngelihatnya sebenarnya Umam ini sebagai masyarakat biasa. Dia di instansi juga dengan seragam juga. Itu yang gitu. agak Jadi, sulit sih sebenarnya. Itu yang agak sulit karena terkesan jadinya tuh kayak maksud lu apa nyerang instansi gua nih gitu. Nah, atasan lu gimana responnya? Sebenarnya ya, sebelum saya ngomong atasan dulu dia, tadi ngomong masalah yang ini, sebenarnya masalah kritik ini, tadi pun saya sebelum berangkat ditelepon Pak Gamayel. Oh, Gamayel. Pak Gamayel sama Pak Peri, dan sebenarnya dari Pak Gamayel dan di kepolisian pun itu sebenarnya nggak ada yang mempermasalahkan ini dan bingung tentang teror ini gitu. Siapa nih gitu? Pak Gamayel tuh bilang gitu. Bahkan sampai Bang Manang juga kan sempat bikin video kan. Bang Manang kan udah pernah nonton pernah datang ke kita juga nih teman Jakarta di radio gue ngomongnya teman-teman. Terus nah kalau misalkan masalah atasan, kadis saya kan baru nih. Dan dia kemarin sempat dia tuh emang nggak terlalu aware sama media sosial. Mungkin kemarin saat dia buka IG tuh cuma sekali tiba-tiba nongol foto saya, terus di screenshot dikirimin ke saya sambil ngirim emot begini. Oh, jadi kuat ya gitu. Terus support aja. Di support aja. Terus saya bilang, "Iya, Pak, makasih." Terus kata dia, Pak, saya sampai saat ini ngelihat konteksnya sih sebenarnya nggak ada yang salah, cuma mungkin ini bisa rame karena ada yang tersinggung, Mam, kata dia gitu. Bagus berarti kadisnya, kadisnya bagus. Terus kata saya bilang ke Pak Kadis, "Oke Pak, baik." Ya udah Mam, lanjutin aja, sabar-sabar, kata dia gitu, ngomong gitu. Ya maksudnya atasannya tetap support gitu. Iya, dan ngasih inilah wajah. karena ini bro, everybody love damkar. Everybody love damkar. Ya, cewek lu banyak ya? Kagak lah. Everybody love damkar. Everybody love damkar. Polisi enggak emang? Everybody love polisi juga loh. Everybody love damkar, Dik. Gue nanya ya, everybody love polisi juga loh. Ya gue mah cuma baca ini. Tapi ya apa ya? Ini kan kejadian yang sangat cepat ya. Betul. Lu posting itu jam berapa sih itu? Subuh apa sore gitu, gue lupa deh Bang. Ya. Berapa jam kemudian sih rame itu? Cepet itu di IG mah. Cepet kalau. Nah kalau di TikTok itu gue uploadnya hari setelahnya. Oh, sehari setelahnya. Berarti udah rame dulu di IG. Iya, rame dulu di IG. Lu pernah nggak terlintas ketika ini cepet gitu? Jangan-jangan ada temen gue yang sirik nih, gitu maksudnya teman-teman lu yang cuma nggak pernah viral ya? Iya, nggak pernah viral. Iya, error akhirnya gitu. Lu pernah nggak kepikiran gitu? Bisa jadi ya, kalau sejawat. Iya, mungkin bisa jadi. Tapi saya pribadi ya sampai saat ini masih selama itu belum fisik. Nah kan banyak yang nanya, kalau itu kenapa lu nggak laporin gitu-gitu segala macam. Saya ngerasa karena ini masih cuma WhatsApp, DM, komen, belum ada serangan fisik. Saya rasa ini nggak perlu, belum perlu buat saya dilaporin gitu. Gitu. Jadi masih bisa saya handle lah. Makanya saya bikin konten bercanda Bang. Yang disuruh ngingetin pakai helm, saya mandi pakai helm gitu. Makan, fungsi helm jadi wadah makan. Wadah makan gitu. Berarti kan Tapi tetap ngeritik itu.
Tapi maksudnya yang gue tangkap adalah pada akhirnya setiap orang tuh punya batasan. Oke, kalau ini gue nggak mau lapor nih. Nah, iya. Kalau ini gue laporin. Nah, beda-beda kan. Iya, Kalau terbukti dia nggak ngelapor, tiba-tiba orang itu minta duit 50.000 ya. Nah, itu kalau itu emang pasti. Tapi kan nomornya beda dan nomornya Beda, bukan beda nomor orang, orang beda itu. Oh, bukan nomor orang itu. beda, Jadi beda. nomor orang yang tadi yang Nomor Beda, orang beda, yang pernah beda. diserang sama dia juga itu. Tapi memang kalau dilihat dari movementnya ya, dari gerak-geriknya, ini mah memang buzzer ya, Yan, ya. Bisa dibilang ulah buzzer ya. Nah, Belum kalau tentu gue juga, melihatnya nih, belum tentu. nih gue melihatnya ya. Maksudnya kan gue juga kontennya pinggir jurang juga ya. Iya bang lu. Aman ya. Aman ya. Dan pengalaman lu kan pernah ngelola buzzer kan ya? Pengelola bazar. Karena duitnya lebih menguntungkan daripada host podcast. Iya, betul. Nah, bentar. Orderan untuk nyerang umum sampai ke lu nggak? Oh, nggak ada. Kalau Kerry Carit ada. Kalau apa? Bela Kerry Carit ada. Oh, Iya, ada. iya. Nah, gimana menurut lu Kan sebagai lu nanya. koordinator buzzer? Masuknya ke buzzer ya kan. Bela Kerry Carit, serang Kerry Carit ada. Makanya Kelly kalau- Charlie siapa sih? anak Rizal Calit kan pada bela-belain tuh. Kerry Halid, ya. Kan pada bela-belain tuh, ada belain kan. Iya. Orderan untuk belanya ada. Ada Nggak lu bukti ambil? chatnya? Enggak. Ada bukti Enggak. chatnya tapi. Yang ngambil adalah juara 3 season sekian, Suci. Waduh. Juara 3 season sekian. abang-abangan Oh, lagi Kemal aja. dong. Ada langsung ini. Abang-abangan lagi aja. Kisi-kisi aja. Yang nawarin anak-anak stand up juara 3 season sekian. Ini fotonya. Hari kritik nggak mungkin. Hari kritik Kemal udah paling. Bang. Nah, karena gini, kan gue bedain ini gini. Jadi kan kenapa gue punya creative house untuk PR komunikasi. Ya, PR. Mau dari Public brand maupun pemerintahan. Ya. Nah, jadi gue yang kayak gini-gini tuh gue bisa tahu nih. Maksudnya gue nggak mau terlalu terpancing dan gue selalu mengedukasi masyarakat adalah siapapun yang ada di media sosial itu tuh nggak murni 100% dari kepentingan atau kemauan dia. Betul. Nah, contoh kayak teror nih. teror. Waktu yang DJ Doni dan kawan-kawan diteror, gue tuh berusaha bilang gini. Poin gue satu, siapapun yang meneror harus diusut. Yang neror atau yang mesen? Yang neror dulu Oke. nih. Kan dari neror ketahuan siapa yang mesen Ya, kan. ya, Kenapa enggak? Kenapa harus ditemukan nih orangnya nih? Karena ini kalau nggak ditemukan, polanya kan berulang. Ya. Tujuannya cuma satu, memecah masyarakat. Ya, itu jahatnya buzzer kan emang. Nah, jahatnya buzzer tuh di situ tuh. Jadi dalam arti gini, misalnya kamu diserang kan, tiba-tiba ada yang neror. Kita kan pasti posting. Ya. Tujuannya adalah memframing yang kamu kritik. Polisi, berarti kan makanya media-media bilang kan, oh Umam diteror, oh ini pasti polisi yang neror nih. Biar framingnya ke sana. Berarti buzzernya bukan untuk neror dia doang. Enggak, Buzzernya sebenarnya juga bisa memperkeruh. Karena terkadang strategi buzzer itu memakai momen untuk menyerang yang lain. Memanfaatkan momen untuk menyerang yang Menjatuhkan lain. instansi lain. Instansi lain, bahkan lebih atas. Iya, bahkan bisa lebih atas. Misalnya pemerintahan, wah pemerintahnya gimana sih nggak bisa kayak gini? Wah ini demokrasi dibungkam apa segala macam. Nah makanya waktu yang DJ Doni dan kawan-kawan yang gue omongin adalah Tempo, DJ Doni maupun Umam maupun siapapun yang diteror karena bersuara, ayo laporin, usut, harus temuin. Bahkan ini pun gue sampein ke abang-abang kriminal umum di Polda, harus ada. Nah permasalahannya, Ada nggak yang pernah keusut? bapak-bapak polisi tahu siapa pelakunya. Cuman, Banyak banget kepentingan. Bukan di instansi mereka. ya. Jadi misalnya kalau gua buka kartu ini, Ya. jebret, gua dihajarnya Pakai kartu yang lain. pakai kartu lain. Sebenarnya ada sempet Dan satu. kartunya itu maksudnya bukan Iya, ini iya, bukan iya. pemerintah ya, bukan Iya, iya, mentang-mentang polisi ada Kartu di remi, bukan. kartu remi. Bukan. Ya misalnya politikus, misalnya gua yang mesen nih. Ya. Polisi ngasih tahu tuh Reno yang mesen, tapi si Reno ini punya kartu lainnya untuk menyerang. Iya. Ya. Atau ternyata misalnya gue pakai warna aja ya. Dan tidak bukan tentang partai juga ya. Ternyata si A nih, si A nih kalau diurut ternyata partainya abu. Wah kalau abu kita serang nih, abu bisa ngirim yang lebih besar lagi nih. Abu ini bisa oposisi, Ya. bisa pemerintah. Bisa pemerintah. Jadi kita ini Serem ya? pion doang. Iya, pion doang. Semua masyarakat ini pion. Ada kepentingan-kepentingan di atas Iya, iya, yang iya. bermain. Jadi Makanya kan percuma dong kalau misalnya Umam ngelaporin juga. Jadi Kenapa? menurut gua harus ada keberanian ya. Ini PR-nya adalah masyarakat kita tuh gampang ke distract. Ya. Contoh Tempo. Ya. Wah kita
bersuara tuh, segala macam. Dilaporin. Temponya pun waktu itu kalau nggak salah nggak mau menyerahkan CCTV-nya. Terus DJ Doni akhirnya melaporkan. Tapi kita sebagai masyarakat hanya rame di awal aja. Iya. Tidak tahu endingnya seperti apa. Tidak pernah bersuara lagi. Mana nih? Iya. Ya udah akhirnya ya mungkin korban sama polisi udah sama-sama tahu tapi ya sudahlah nggak usah di. Ada satu yang sebenarnya sampai kesebut di pengadilan, yaitu kasusnya yang siapa Jakarta Keren untuk Gadun FM. Dia kan jadi pengacaranya si Timah, yang akhirnya suaminya Sandra Dewi. Yang akhirnya ditangkap kan? Harvey Muiz. Dia kan jadi pengacara itu. Ya. Terus dia tuh pernah kan di statement di pengadilan itu ada bilang memang saya mengorder untuk buzzer membela kepentingan Harvey Muiz. Itu pernah tuh sampai pengadilan, setahu gua. Untung gua nggak ngambil proyek itu. Oh, lu ditawarin juga itu? Oh ya. Oh, nah gitu. Kantor gua. Dan waktu itu gua kan dibilang 850 juta ya. Pas gua lihat, pantesan nggak ngambil karena gua tahu gua tuh nggak pernah mau bela yang salah. Selama ini gua nggak pernah. Koruptor apapun itu gua nggak pernah mau bela. Orderan masuk gue profesional aja secara kantor, tapi gue kali 5 angkanya biasa atau kali 10. Harga buang. Iya. Dan itu berarti maksudnya kalau kasusnya kayak Umar kayak gini, maksudnya atau siapapun yang terkena kasus teror gini, ya udah, maksudnya nerima aja udah. Laporin. Laporin mah tetap ya. Tetap harus laporin karena menurut gue tetap harus terungkap siapa. Mau kasus yang keberapa tapi harus ada. Tapi jadinya gini, enggak maksudnya jadinya kayak tidak ada perlindungan nih, maksudnya bagi orang yang kalau misalnya teror ini terus berlanjut terus menjadi istilahnya menjadi ancaman yang nyata gitu kan bisa aja berarti. Mungkin pada saat dilaporin ya yang kayak Umam ini bisa dilindungin tanpa kita tahu gitu loh. Pasti di rumahnya Umam ada intel yang jagain atau apa segala macam pasti. Tapi tadi ada poin ada ini enggak maksudnya ada gangguan-gangguan kayak setelah kejadian ini tuh kayak tukang bakso. Lu jadi serem sama denger tukang bakso. Enggak. Enggak ada. Dia kesini nggak berani naik motor. Nah iya kalau itu ya. Iya. Kalau itu ya, gua kalau pergi jauh naik motor, nggak apa sih wajar. itu gua harus sih. Setelah viral ini? Iya, Oh ya bagus nih. setelah situasi ini gua kayaknya nggak bagus nih gua naik motor sendiri gitu. Iya benar. Atau itu masalah lu sama Matel aja kali ya? Motor lu enggak kak? Enggak bang, gitu. Tapi bener sih harusnya kayak gitu sih. Poinnya tadi dia ada yang menarik tuh. Dia bilang dia sempat ngomong tadi kalau mau ngelaporin harus tahu dulu siapa pelakunya. Nah menurut gue itu juga salah tuh di Indonesia tuh. Tapi dengan dia viral hari ini itu nggak perlu. Oh itu nggak perlu. Nggak berlaku. Lu udah nggak berlaku. Lapor. Nah sebenarnya gini bang. Kelapor pak. Sebenarnya gini bang. Iya. Sebenarnya gini. Beneran ada tukang bakso. Mam, ini seumur-umur kita di sini nggak pernah ada tukang bakso. Iya. Enggak. Nggak pernah ada tukang bakso, Mam. Sumpah. Gak pernah ini. Nggak pernah, Mam. Ini kita udah berapa episode? Nggak pernah ada tukang bakso. Ada berapa episode? Udah berapa? 9? Udah 9. Enggak karena untuk bakso Malang apa bakso biasa nih? Bakso beli nih. Gue udah sempat gua mau beli canggih enggak apa-apa dah. Bakso helm. Bakso helm. Kenapa tadi lu mau ngomong apa? Iya maksudnya kenapa salah satu juga yang saya bilang saya kenapa nggak lapor karena saya ngerasanya ini cuma lewat masih online belum ada fisik itu pertama. Terus yang kedua sebenarnya bang waktu saya upload itu video sore itu malamnya nah paginya itu motor adik saya hilang. Hah? Motor adik saya hilang Di rumah yang sama? di rumah nyokap gua. Oh oke. Dan di dalamnya itu ada berkas akte cerai gua dan gua emang kan mau nikah lagi nih. Ya. Lagi ngurusin jadi gua lagi repot ngurusin itu. Oh, jadi lebih baik fokus Iya, itu. gua mendingan fokus Yang itu. neror mantan istri. Iya. Iya. Iya, kata gua. Tapi pada akhirnya ketika kasus ini lu jadi kayak anjir. Malas untuk berkarya Enggak, saya lagi semangat ya. Malah jadi resep, Bang. Iya sih, sama sih. Iya. Itu makanya pas peringatan disuruh. Tapi lo tadi lu kayak kesel mukul gara-gara lu nih. Iya. Bercanda, lu kagak ngerti. Kan gimmick. Bodoh. Atau mantan mertua lu kali ya? Ya. Iya kali ya. Bisa jadi. Enggak semua polisi kok polisi. Bentar, ini tukang bakso kok nggak pergi-pergi ya dari tadi di sini? Mohon maaf Pak, kan jalan buntu situ Pak. Oh iya. Dia putar balik lagi Pak, iya kan? Langsung minum. Ketukannya 6 kali. Kenapa itu 6 kali? 6. Nggak banyak lebih. TNI kalau 6. Wah. Wah, ya kalau dipotong nih bagus. Bapak marah nih. Saya nggak ikut nih, Pak. Iya. Bisa nih tiba-tiba. Kok bisa tiba-tiba ngeletup? Enggak, maksudnya dia nawarin ke TNI mau nggak bang gitu baksonya gitu. Iya, tapi Enggak, kayaknya nggak enak. menurut gue ya kayak Umam jangan trauma. Enggak. Iya, karena
bener kalau selama belum fisik dan tapi kuncinya harus dilaporin dulu ya tadi ya. Iya, laporin dulu aja kata gue mah. Seenggaknya lu Lihat udah Pamanang aja. Nah, Bang Manang ini kan ya teman kita juga lah pernah di sini dan dia udah nge-stitch video lu kan. Masa iya Damkar yang bikin konten tentang helm di teror? Itu ya kan WA kan cuma satu orang tuh, pakai satu nomor itu. Gimana kalau kita buka siapa dia itu yang nge-WA anggota Damkar itu? Jadi biar jelas, jadi biar nggak dituduh-tuduh polisi lagi. Ngapain polisi neror-neror? Saya buka ya datanya, oke? Nah, nih, videonya kan lu udah lihat, kayaknya Pamanang juga membongkar siapa yang menerornya. Tapi dengan begitu menurut gua Pamanang tuh kayak ngasih clue gitu. Lu aman deh, gua jamin gitu. Lu ngerasa nggak lu Aman nggak lu? ya di backingin sama Pamanang lah? Wah, ya siapa yang nggak aman sih di backingin sama Pamanang ya kan? Ya alhamdulillahnya saya selain Pamanang pun ada beberapa teman-teman di Komika yang kebetulan polisi juga kan. Oh iya. Pagamaya. Nggak kebetulan dong, dia kan pendidikan, nggak kebetulan dia polisi. Enggak kebetulan Komika. Yang kebetulan polisi Komika Kiki Saputri dilapor Pak. Oh iya betul. Kebetulan. Oh berarti polisi kebetulan Komika kali. Nah, maaf saya salah terbalik ya, maaf ya. Jadi, aman ya, jadi aman ya Bang. Dan Pak Bre kan juga sering konten sama kita, DM aja. Pasti dia tuh selalu membantu kok kalau emang ada kayak Ntar gua gitu-gitu. video call deh. Lah, lu punya nomornya lu? Nggak ada sih, coba gua Lu mau cari. video call siapa, Samsul? Di ChatGPT nanya ada nomornya nggak? Ya udah, nggak usah dibahas lama-lama. Tadi sebenarnya ada yang belum buat keluarga lu. Nah, Maksudnya dengan kejadian ini panik kah atau nggak mau ngakuin lu sebagai anaknya orang tua lu gitu? Siapa? Kok bisa, Mas? Ya maksudnya biar nggak kebawa-bawa keseret-seret. Gimana keluarga lu? keluarga saya alhamdulillah. Kan sebelum ini udah hancur sebenarnya keluarga lu. Iya, dan bercerai kan. Lu mah bisa menyelamatkan warga, gak bisa nyelamatin pernikahan ya? Nah, itu sedih makanya. Banyak, Iya. banyak di negara-negara berkembang seperti itu. Pernikahan yang tidak bisa selamat. Itu. Gimana keluarga lu? Mam? Alhamdulillah keluarga mah nggak ngeh bang. Oh, nggak ini sosial media. Enggak sosial media. Gua tetap dibangunin sahur, gua tetap sholat disuruh. Nggak ngebahas tentang itu udah. Emak gue cuma bisa bilang sama bapak gua, lu kalau mau ngapa-ngapain sholat jangan ditinggal, udah itu doang udah. Oh, kuncinya. Ini Karena nggak ada yang yang ngeh dia. backingan lu ya Allah, itu aja. Amin, Intinya ya kan itu kan. Allah. Lu melakukan apapun selama Iya. benar, selama lu sholat aman. Ya amin ya Allah. Aman. Tapi lu kok sholat masih disuruh-suruh? Iya sih. Lu kan damkar. Ya bang sholat mah. Damkar kalau lagi madamin api waktunya sholat dulu nggak? Ya kan kalau kita mademin dulu. Oh. Itu wajib. Itu wajib juga. Oh, masih nak. Sebentar ya. Ngobrol gosong, Mas. Soalnya kalau sholat di lokasi kebakaran jidat kita gosong bang. Gak bisa kita sujud di areng bang. Siapa tahu kan ada yang ya udah. Apa sih? Tapi kalau lagi puasa ada kebakaran, waktunya buka. Nah, kita buka batalin. Oh enggak, berarti bodo amat itu. Enggak dong, kan akhirnya bisa buat tajil. Iya. Karena kita melet dikit bang. Kalau semproting sini kan terlalu kencang. Jangan. Tapi intinya sekarang keluarga lu aman, Amin. Ya. si institusi lu juga aman gitu ya, aman. dan malah support lu gitu Amin, ya. ya. Dan mudah-mudahan memang yang neror bukan polisi loh. Nggak mungkin Emang polisi bukan. neror nggak mungkin. Polisi itu yang paling ya jadi bandar gitu kan, oknum. Mas, mau kemana sih Mas? Hah? Mau ke ChatGPT aja dah. Ya sekarang ya udah seperti biasa kalau kita tuh di sini selalu menutup dengan ChatGPT. Oh iya. Karena ChatGPT ini kadang-kadang lebih rasional daripada pemerintah negeri ini. Mas, dan bawa Masnya pemerintahan juga kan mas. Oh iya, dia mah. di dalamnya juga. Iya. Mas mah nggak ngerasain sih. Makanya saya nggak udah mau. ngerasain duitnya. Mau nanya dong, ini kan Umam Damkar baru aja viral karena konten dia yang bilang helm itu tidak boleh, helm itu untuk melindungi kepala. Menurut kamu kalau orang lagi naik motor kenceng terus kepala dipukul pakai helm, emang efeknya bakal bisa meninggal atau enggak sebenarnya? Secara logis, helm itu memang dirancang untuk melindungi kepala dari benturan, bukan justru jadi alat pukul. Kalau orang dipukul dengan keras pakai helm, bisa terjadi cedera serius, seperti trauma kepala. Fatal atau tidak, itu tergantung seberapa keras pukulannya. Tapi ya, potensi bahaya itu ada, apalagi kalau sampai kena bagian vital. Jadi intinya, pakai helm itu untuk keselamatan,
bukan buat hal-hal yang membahayakan. Kenapa masyarakat Indonesia lebih percaya dengan damkar? Bisa jadi karena damkar atau pemadam kebakaran itu punya reputasi respons cepat, terlihat di lapangan langsung, dan terasosiasi dengan aksi heroik, menyelamatkan nyawa. Ketika orang melihat tindakan nyata yang langsung berhubungan dengan keselamatan, kepercayaan tumbuh. Plus, damkar itu lebih netral, jarang disangkut pautkan dengan isu-isu birokrasi atau politik, jadi kesannya murni pelayanan. Itu bikin rasa percaya muncul secara alami. Oke, pertanyaan berikutnya. Jika kamu punya rumah, terus kamu nemu ular, kamu pilih telepon polisi apa damkar? Kalau aku, mungkin aku bakal telepon instansi yang memang spesialis urusan hewan. Entah itu damkar atau petugas penanganan satwa liar. BKSDA, iya dong. Tapi ularnya bawa pistol. Wah, kalau ularnya bau amis dan mencurigakan. Tolol. Ini udah, stop. Umam nanya. Stop. Pengalaman evaluasi hewan. Intinya, aku bakal pastikan Udah mulai marah no, digitu-gituin dia nggak mau berhenti. ular. Dan aku sih bakal Udah Terminator jadi. Udah. Kira-kira bisa nggak damkar jadi institusi sendiri di skala nasional? Keren. Secara operasional, damkar memang sudah ada di banyak daerah, tapi di bawah pemerintah daerah masing-masing. Kalau mau jadi institusi nasional, ya bisa aja, tapi itu butuh kebijakan besar. Intinya sih, apapun skalanya, yang penting tetap fokus ke respons cepat dan profesional, entah di level daerah atau nasional. Jadi bahasa halusnya itu mimpi kali ya. Tapi gue sih mendukungnya damkar jadi satu lembaga atau badan sendiri ya. Bisa harus. Tolong Pak Presiden diwujudkan ya. Jangan bikin gue pusing presiden. Presidennya aja lagi di luar negeri kok. Oke, terima kasih Bang. Bang sudah ada datang. Aman Aman aja lu. Aman. Mudah-mudahan mah kalau udah sampai ke sini ya kita tidak bisa bantu apa-apa ya. Oke. Pak polisi lagi bikin pusing damkar, baru mikir damkar yang gak jadi diteror polisi. Miring banget lagunya ya. Emang yang neror polisi? Hah? Mas? Ayo. Hah? Ayo. Bukan kata Pak Manang mah.